ABRI. Kemudian saya itu 5 bersaudara, perempuan semua, dan saya ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa. Jadi di awalnya begitu. Jadi kita harus tidak kalah dengan laki-laki. Ya, saya dulu pengen jadi koki. Saya melihat sebenarnya rumah sakit RSUD Kota Semarang dulu namanya ya. Ini saya melihat potensinya luar biasa, terutama SDM-nya. Jadi saya menanggapnya karena dokter yang ada di rumah sakit umum daerah Kota Semarang waktu itu juga bisa berkelibar di rumah sakit swasta yang bagus. Nah, kenapa kok di rumah sakit kita yang tentunya gak bayar istilahnya pasien-pasien kok malah memilih di tempat yang di sana? Terus kemudian dari situ kita tingkatkan ya, jadi SDM yang luar biasa harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang luar biasa juga. Itu yang menjadikan mungkin teman-teman rumah sakit dari dokter atau perawat bisa bekerja lebih maksimal. Ya, ini merupakan tantangan bagi kita semua Rumah Sakit Wongsonegoro karena kita sudah mendapat predikat PN Prima dan sudah akreditasi paripurna. Tentunya kita juga harus memiliki siap untuk melayani apapun. Dan di awal kami menyiapkan 8 tempat tidur saja waktu di awal. Kemudian kita juga menyiapkan di IGD, ICU kita juga karena kita sudah merasa memiliki ruang yang cukup ruangan yang bisa untuk melayani pasien COVID, yaitu ruangan isolasi yang ber-HEPA filter dan sebagainya, dan kami mempunyai SDM yang cukup juga sehingga kami lebih tertantang dan bersemangat untuk memberikan pelayanan. Jadi saya sejak awal kan saya bilang saya cita-cita saya jadi koki di awal, cuman pada waktu kecil saya kan sama yangkung saya sosok gede jadi apa koki gitu ya, kok koki gitu ya, jo koki jadi dokter gitu tapi yang koki itu. Jadi saya masuk kedokteran ini karena bapak saya pada waktu saya ujian waktu itu ujian 1, 2, 3 itu setelah bukan SNPTN dulu namanya ya, ada proyek perintis. Nah, proyek perintis 1, 2, 3 itu saya nggak ada yang ngambil kedokteran sebenarnya. Saya waktu mengambil teknik, tapi karena bapak saya menanyakan ngambil apa sus gitu kan, saya ngambil teknik di ITS. Rumah saya dengan ITS agak jauh memang. Kemudian bapak bilang, kamu nanti tambah hitam. Nah, terus aku sekolah apa? Itu sekolah di kedokteran karena menjangan dekat rumah. Jadi ya sudah, saya pikir nanti saya kalau ngotot, kalau nggak keterima kan saya bisa protes dengan bapak saya. Kok ya dilalah saya diterima di kedokteran. Itu saja sebenarnya. Saya nggak ada cita-cita jadi dokter. Tapi karena sudah nyemplung, saya berprinsip seperti di awal, kalau basah sekalian. Jadi kita kan mempercayai atau kalau kami kedokteran adalah rasional dan teori. Ya. Teori dari COVID ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini bisa dilawan dengan daya tahan tubuh yang bagus, dengan stamina yang bagus. Dan tentunya selain terapi-terapi yang diberikan, sebenarnya memang untuk terapi khusus untuk COVID ini kan belum ada sebenarnya, tetapi dengan berbagai trial ya, tapi kita bagaimana mengupayakan pasien ini staminanya cukup bisa naik, memang meningkat, karena kita ketahui bahwa ini adalah diisolasi yang cukup lama,
blenger banget. Sebenarnya saya juga menyadari sangat-sangat nggak enak apapun yang kita berikan mengisolasi ya. Walaupun masih bisa ber-HP ya, bisa video call, tapi kan tidak nyaman. Terus kemudian ada stigma-stigma yang tadi itu juga, sehingga kita mengupayakan bagaimana stamina pasien-pasien kita cepat meningkat. Di antaranya kita menyediakan susu, telur, madu itu wajib setiap hari. Kemudian jamu, ya sama tadi ya. Jadi kita berupaya bagaimana caranya. Kita ada menu khusus untuk ini, beras kencur, kemudian jahe juga kita siapkan untuk mereka. Sama gerak badan. Nah, jadi kita juga mendatangkan seorang motivator yang kebetulan dari Unika 10 itu mau membantu untuk meningkatkan motivasi untuk lebih bersemangat, dan ini adalah hal yang positif, bisa meningkatkan imunnya. Support ya, support dan dukungan untuk lebih bersemangat, karena kita tahu tadi bahwa sebenarnya tidak ada obat khusus. Obat-obat azitromisin, terus kemudian antiviral itu hanya penunjang yang memang masih dalam penelitian. Tapi yang kita yakini bahwa virus ini bisa ditangkal dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Di antaranya adalah kalau ceria, gembira itu untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitasnya lebih cepat meningkat. Ini tanda bukti kebersamaan atau bergerak bersama. Saya sangat respect dan apresiasi kepada mereka, beliau-beliau semuanya. Ini karena tidak hanya dari institusi, tapi ada perorangan pun juga tergerak. Jadi berarti mereka, beliau-beliau itu menghargai apa yang kita lakukan dan menjaga supaya petugas kami, staf-staf kami atau teman-teman kami yang bekerja melayani pasien ini tetap sehat, karena sebagian besar supportnya itu adalah bagaimana menjaga petugas kami untuk aman, tidak tertular. Kemudian untuk gizinya lebih baik lagi karena ada makanan, ada susu, ada es juga, es krim, dan ini luar biasa sehingga sampai kita juga bisa membagi untuk pasien. Jadi ini adalah rasa kebersamaan. Jadi kami pun tidak merasa sendirian untuk berjuang. Ternyata semua masyarakat pun juga ikut support kita bagaimana mengupayakan COVID-19 ini segera berlalu. Kita menyadari ya, ada masih rasa kekhawatiran atau kegalauan dari warga, atau juga memang mohon maaf rumahnya tidak memungkinkan untuk social distancing ya. Jadi kita berharap semuanya itu lega, yang di rumah pun ya lega, yang bekerja pun juga nyaman, tenang, sehingga kami menyiapkan asrama khusus untuk mereka-mereka yang tidak bisa kundur. Tentunya kita bertanya kepada mereka apa-apa yang perlu kita siapkan, sehingga ada rasa kepedulian manajemen dan para fungsional. Tentunya ini adalah suatu kinerja yang menghasilkan hal yang luar biasa, bahwa para fungsional aku gak dikongkon kerja tok, tapi aku juga diperhatikan semuanya dari pihak jiwa dan raga, misalnya seperti itu. Jadi seperti yang tadi sampaikan Mas Reza bahwa saya masak dan sebagainya, itu adalah bentuk cinta saya kepada teman-teman semuanya, sehingga ada keterikatan ke ini kan. Jadi saya merasakan, oh saya masak ini ya, wah pasti senang teman-teman saya gitu. Ini besok pun saya sudah berpikir, saya sudah pesan makanan, masak saya besok masak opor ayam. Yang penting tenang ya, jangan panik. Kemudian lakukan hidup sehat dan bersih. Cuci tangan seringkali, habis bepergian mandi. Jadi sebenarnya ini memberikan hal yang positif, kita bisa menjaga kebersihan.
Jadi selalu menjaga kebersihan, tidak orang yang malas-malas mandi. Kalau habis dari ini kan malas mandi sudah langsung tidur, sekarang enggak lagi. Habis dari keluar kemudian mandi segar baru ketemu keluarga. Ini menjadikan lebih semangat ya yang di rumah. Terus kemudian juga selalu di rumah. Ini menjaga keharmonisan yang di rumah. Ya tidak jadi curiga terus, ini dolan saya kira alasan. Nah, kalau pengen ngerumpi bisa pakai video call, bisa pakai Zoom. Jadi ini sekarang sebenarnya sudah menjadikan hal yang luar biasa. Ini ya saya bilang rencana Tuhan kali ya, mengembalikan kita kepada hal yang seharusnya, yang alami. Kan alami itu artinya tadi terapinya kan kembali ke alam ya. Jadi kembalilah ke home, ke rumah, nyaman, tidak lagi dugem-dugeman ya. Itu. Tapi yang saya sedihkan tuh begini Mas Reza. Kan memang dari beberapa barang itu kan mesti dibersihkan ya, di antiseptik istilahnya. Jadi saya sepulang dari kerja itu tas saya lapi pakai antiseptik, kemudian dompet, HP dan sebagainya, sampai bahkan uang tuh saya yang saya khawatirkan dulu kalau dia mabuk piye mendino tak kasih alkohol, dan kalau terus tuman ketagihan ya, itu yang menjadikan saya waduh ini gue naik ketagihan terus mabuk piye, itu yang saya. Jadi ini tapi ini hanya slogan ya. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, karena memang kita uang itu salah satu juga menjadikan lembab ya. Saya sampaikan juga virus corona ini senangnya di tempat yang lembab dan basah, sehingga kan uang kita tuh lembab. Jadi habis pegang uang, kita kalau belanja yang memang harus ada uang tunai, jangan lupa setelahnya jangan makan dulu, harus cuci tangan. Jadi kalau misalnya makan di warung atau di ini, tapi jangan makan di warung, bawa pulang aja dipanasin dulu. Karena kita nggak tahu yang penjualnya itu bagaimana. Jadi enak di rumah. Mungkin tadi bisa dilatih makan bareng-bareng sama keluarga itu. Jadi jangan panik. Semua bisa kita kerjakan, tidak ada hal yang tidak bisa ada solusi. Jadi gaya hidup sehat, kemudian sering cuci tangan, menebarkan rasa optimis bahwa kita bisa melawan COVID-19.